Oke, jadi di video sebelum-sebelumnya itu kan aku dokumentasi aku, beli Bitcoin sama, saham syariah gitu ya. Dan sebelumnya itu aku ada beli saham bank. Cuman saham bank ini belum aku buat dokumentasinya karena kemarin mepet gitu, karena aku baru tahu dan kupikir mungkin nggak perlu didokumentasikan lah gitu ya. Jadi kemarin aku coba iseng beli 4 lot, satu lot itu kan 100 lembar ya. Jadi setelah aku jalanin 2 kali pembelian Bitcoin dan saham syariah, aku mikir kalau aku beli itu terus kan itu aku cuma dapat capital gain, sedangkan aku nggak dapat passive income gitu. Dan aku cari tahu gitu efektifnya gimana sih kita kelola keuangannya di financial market biar kita bisa dapat passive income plus kita bisa dapat capital gain di tempat lain gitu ya. Sebelumnya aku beli pakai Bareska gitu. Nah, dan di sini tuh kalian bisa lihat ya, ini aku punya saham BRI 8 lot. Kemarin aku cicil belinya itu 44 gitu ya. Nah, di sini kalian juga bisa lihat 12 Januari aku beli 4 lot, 20 Februari aku beli 4 lot gitu. Dan aku sempat mikir ada beberapa saham itu yang memang buat aku interested gitu. Cuman resikonya itu aku nggak tahu gimana ya. Karena kata orang kan kalau misalnya saham ini sebenarnya nggak nengok dari grafik chartnya gitu. Mau dia naik turun yang penting kita dapat dividen gitu ya. Nah, jadi berhubung Bareska ini kan bagian dividennya ini dia nggak terlalu update, jadi aku lebih sering nengok dividennya itu di bagian ajaib gitu. Nah, di kayak contoh ini saham ITMG ya. Saham ITMG ini kan lebih ke minyak, gas dan batu bara gitu. Nah, dan di sini tuh pembagian dividennya ini memang setahun 2 kali dan totalnya itu ada 3.000, tapi nominalnya kan gede juga ya. Jadi mungkin aku semalam itu mikir lebih baik aku cicil beli ITMG dan saham bank atau saham bank dulu gitu. Karena gimana ya, karena ini satu lot ITMG itu kan lumayan ya, satu lot ini 2,5 juta gitu, sedangkan yang bank itu paling 300 700 gitu. Dan kalaupun kita invest ke ITMG ini kan kita harus cari tahu dulu seluk beluknya itu seperti apa. Dan setelah aku cek itu dia beberapa tahun, kayak contoh di sini nggak kelihatan, dia harus pakai Chrome buat ngecek. Ini kok mau ngecek pun harus tarik terlalu ujung. Nah, kayak contoh di tahun 2015 itu dia di harga 5 ribuan. Nah, terus di 2020 dia nyentuh 7.000. Itu posisi kategori turun. Kemungkinan turunnya ini karena politik atau apa ya, gak tahu juga. Nanti aku bakal cari tahu, tapi aku barusan ada mikir lebih baik aku ambil ITMG atau saham bank gitu. Ya meskipun bertolak belakang sih. Ibaratnya bertolak belakangnya itu kalau aku ambil ITMG, di sisi lain yang bank itu pasti bakal lebih lama terkumpul gitu. Karena sekali spend di ITMG itu kan 2 jutaan, sedangkan yang di bank mungkin 2 jutaan kita udah bisa dapat berapa lot gitu, mungkin 4 atau 8 gitu ya. Nah, jadi kebetulan setelah aku pikir-pikir aku pengen dapat passive income per tahun itu mungkin sekitar 10 juta dulu untuk target 1 tahun ya. Kalau untuk 2 tahun 3 tahun 4 tahun ke depan ya mungkin kok bisa lebih ya lebih baik gitu. Cuman ya berhubung aku sekarang lagi gak kerja, jadi aku bakal mikir sebaik mungkin dulu. Mungkin nanti kalau udah ada kerjaan pemasukan aku mungkin bakal tabung ke ITMG sama bank gitu. Cuman ITMG ini dalam arti karena untuk return per tahunnya sama dividennya itu gede. Dividennya kan dari 2008. Nah, dia sering bagi gitu, setahun 3 kali. Ini 1.300 200, terus 2009 dia ada bagi 700 sama 600, 2010 dia ada bagi 1 perak jir. Mungkin lagi turun tuh sama 700. Cuman total dalam setahun itu kan mungkin ada 800 perak per lembar gitu. Ibaratnya 600 plus itu udah lumayan. Terus ini ada 407 sama 1100, 2500 sama 1400. Oh, ini lewat. Nah, 2012 ini dia cuma bagi sekali 2000-an. Terus 2013 dia bagi 2 kali, total ada 2000-an. 2014 dia ada bagi 2000-an. Ini 2016 500-an, 2017 1000, 2000-an, 2018 3.000-an, 2019 2.000-an, 2020 800, 2021 1.000-an, 2022 7.000-an, 2023 8.000-an, 2024 2.000-an lah, nggak sampai 3.000. 2025 dia bagi 2.000-an, mendekati 3.000. Nah, jadi rencana aku bakal buat dokumentasi aku beli ITMG sama BBRI juga. Dan kebetulan di Bareska aku kan sebelumnya udah ada saham BBRI ya. Nah, jadi
nanti aku bakal buat dokumentasi aku beli BBRI sama ITMG juga. Dan untuk video ini aku buat dokumentasi aku beli ITMG. Nah ini kita ke saham terus kita tulis ITMG, karena kalau kita mau investasi sesuatu, kalau kita ragu itu bakal berdampak buruk ke kehidupan kita. Jadi kita ambil yang positif-positif aja gitu. Karena dari segi kalau kita lihat Trafi dari segi ini sih capital gainnya sih lumayan ya. Cuman kita nggak harap capital gainnya, kita harap dividennya gitu. Ya kalau ditarik panjang untuk dividen sih harusnya bisa balik modal, tapi kita butuh jangka waktu yang lumayan lama gitu. Jadi ini langsung kita beli karena jam 4 close kan. Kita beli satu lot entah cukup gak saldonya 2570. Nah ini aku udah beli karena dari kemarin tuh aku mikir-mikir kan, beli gak, karena ITMG ini nominalnya gede, sedangkan BBRI itu lumayan kecil, masih bisa dijangkau lagi. Jadi mudah-mudahan next time aku bisa buat rutin cicil beli Bitcoin, cicil beli saham syariah, cicil beli saham BBRI, cicil saham ITMG. Kita lihat sampai 5 tahun ke depan dan seterusnya gitu. Semoga dengan dokumentasi aku ini aku bisa lebih berkembang di financial market dan bebas finansial. Kalian pasti ngerasain kalau kalian itu bisa hidup tapi gak mau kemana-mana, itu gak punya transportasi, pasti ngerasa yang sama kayak aku. Jadi kita harus ngubah mindset kita biar lebih berkembang lagi gitu, dan jangan di situ-situ aja gitu. Ibaratnya kalau kita di situ value kita itu tetap di situ doang. Jadi aku juga ingin dokumentasi perkembangan diri aku seperti apa. Sekian untuk videonya, semoga aku bisa lebih rutin investasi dan mengembangkan diri. See you in next video.